Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Topik kita masih tetap berpikir benar, dan kali ini kita akan memikirkan pikiran Kristus yang rela mengosongkan dirinya. Sebuah kekuatan pemikiran yang sangat luar biasa, bagaimana kita bisa mencapai titik terendah bukan untuk direndahkan, tetapi justru untuk bagaimana Tuhan akan meninggikan kita. Ini sebuah paradoks luar biasa. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2, 5-11, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudaraku yang kekasih, pikiran Kristus menjadi satu pikiran yang sangat menarik, sebuah kekuatan yang sangat luar biasa sekali, dan menjadi ketu pola atau nilai pikir satu-satunya di muka bumi. Karena tidak pernah manusia sebelumnya berpikir seperti Kristus berpikir. Kenapa gerangan? Pertama, Kristus dikatakan berpikir dengan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Tidak mempertahankan kesetaraannya artinya dia rela melepaskan itu semuanya. Istilahnya mengosongkan diri. Sehingga dia melepas seluruh atribut-atribut. Ini kan sebuah kekuatan pikiran yang sangat hebat. Bagaimana? Seluruh orang di dalam berpikir itu kan mau berkuasa. Adam jatuh ke dalam dosa kenapa? Karena pengen sama dengan Allah. Malaikat jatuh dalam dosa menjadi si Lucifer ini jadi iblis kenapa? Karena ingin sama dengan Allah. Tetapi apa yang Kristus kerjakan? Dia bukan ingin sama dengan Allah. Dia sudah sama dengan Allah. Tetapi dia rela melepaskannya. Nah, ini sebuah pola pikir yang berlawanan sekali, saudara. Berbeda sekali, bukan? Nah, karena itulah menarik sekali untuk kita pikirkan. Pola pikir yang sangat luar biasa yang melawan arus zaman. Tetapi sejujur-jujurnya ya kita juga seringkali nggak suka kan begitu ya. Mana bisa. Kita bisa dikelecehin orang, bisa diinjak-injak kita kalau begini caranya kan begitu. Tetapi panggilan kita sebagai murid-murid Yesus justru untuk berani melawan arus itu. Oleh karena itu Alkitab menyaksikan pada kita sekali lagi. Bagaimana malaikat jatuh menjadi iblis, itu adalah malaikat yang ingin sama dengan Allah. Kenapa Adam jatuh? Karena ingin sama dengan Allah. Itu Adam dan Hawa kan? Tetapi, kenapa Yesus ditinggikan? Kenapa Yesus tidak jatuh? Karena dia mau direndahkan. Wah, luar biasa. Nah, pada waktu dia mengambil sikap, ya, sehingga dia mau menjadi rendah, itu adalah dalam satu kondisi yang siap. Jadi bukan sebuah paksaan. Ketika dia mau menjadi rendah, itu tidak ada satu kondisi di mana dia suka tidak suka harus rendah. Tidak. Dia rela untuk melakukan semua itu. Dia siap untuk melakukan semua itu. Jadi bukan sebuah kondisi yang tidak terelakkan. Sebuah kondisi yang sudah diciptakan. Yang mau tidak mau dia harus menjadi manusia. Bukan. Anda salah. Karena itu apa yang dikatakan Paulus. Dia setara. Dan di dalam kesetaraannya dengan Allah Bapa. Tidak dipertahankan. Itu kehebatan. Nah, di sini memang menjadi sebuah rahasia yang sangat besar sekali. Tentang pemahaman kristologi yang benar. Bagaimana hidup kita. Untuk mau mengikut Tuhan kita. Ya. Ini menjadi sebuah pemikiran-pemikiran serius yang harusnya kita pikirkan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan keberanian-keberanian seperti ini harus mewarnai hari-hari kita. Bagaimana pikiran-pikiran seperti itu solid bertumbuh di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menjadi satu kekuatan dahsyat di dalam kita melakukan itu. Nah, oleh karena itu ketika Yesus melakukan perjalanan panjang untuk menggapai titik terendah di dalam kehidupan, titik yang paling dalam yang mungkin bisa digapai manusia, ia melakukannya. Ia bukan raja yang menjadi hamba. Artinya raja dunia maksud saya. Ya, ia bukan katakanlah raja yang menjadi tukang beca atau raja yang menjadi orang yang paling susah, apapun namanya dibawa gembel kayak apa kayak terserah lah. Ia lebih daripada sekedar itu. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Kalau kita bilang raja ke tukang beca bumi langit bedanya. Tetapi Tuhan melintasi jauh lebih daripada itu. Saya dengan raja, bedanya bumi langit. Saya nggak bisa ngatur apa-apa, raja bisa apa-apa. Tapi Yesus melintasi jauh lebih dari itu. Ya Allah menjadi manusia. Dan waktu jadi manusia, dia ambil rupa seorang hamba dan bukan raja.
Padahal kalau dia menjadi manusia yang raja itu juga rendah. Karena toh dia raja kekekalan menjadi raja sementara. Bahkan itu pun diambilnya yang paling bawah. Maka ini menjadi satu strong point dalam pola pikir kita. Membuat kita tidak melulu berorientasi kepada diri yang menciptakan berbagai keserakahan. Dan tidak mau mengalah yang menciptakan berbagai kesulitan dan pertikaian. Karena kegairahan akan kekuasaan justru lebih banyak menguasai pikiran kita. Padahal katanya kita sudah Kristen. Nah, supaya kekristenan kita menjadi kekristenan yang aktual, bisa dipertanggungjawabkan, dinikmati oleh banyak orang, dan banyak orang bisa belajar, maka kita harus berani juga seperti apa yang Kristus kerjakan. Bagaimana dikatakan, ya, pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita yang perlu, yaitu untuk kita berani merendahkan diri kita. Sehingga kita tidak menyombongkan diri. Itu menjadi perlawanan. Manusia menyombongkan diri itu kan benih-benih, pengen berkuasa itu. Maka kalau dibilang menyombongkan diri itu bukan hanya menyangkut kelompok orang yang kaya saja. Orang miskin pun pengen. Itu tidak monopoli orang-orang dewasa saja. Anak-anak juga pengen. Semua orang pengen tampak tinggi. Semua orang pengen tampak lebih baik dari yang lain. Semua orang pengen tampak lebih luar biasa dari yang lain. Itu selera, itu gairah, itu bakat manusia berdosa. Semua manusia pengen ke sana. Nah karena itulah, ketika kita menjadi manusia yang bukan biasa-biasa saja, karena sudah menjadi manusia yang dibalikkan citranya, menjadi seperti apa yang Allah kehendaki, yang sudah dikembalikan kepada hakikat gambar dan rupa Allah itu, maka kita akan menjadi manusia yang berbeda dengan zaman. Sehingga kita bukan manusia yang mau menggapai ketinggian, di mana kita menjadi pusat daripada pujian. Tetapi kita justru mengambil satu sikap yang sangat luar biasa, merendah, sehingga tidak menjadi pusat perhatian. Ya, orang kalau tinggi itu kan cenderung selalu jadi pusat perhatian. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, kan begitu. Tetapi kalau merendah berbeda. Merendah adalah kita turun ke bawah. Dengan kita tidak menjadi apa-apa. Melepaskan berbagai hak di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu kita pikirkan, saudara. Ya. Maka kita dan pikiran Kristus itu harus menjadi berani untuk mengambil satu konsekuensi dari seluruh tindakan-tindakan kita. Kita berani untuk merendahkan diri supaya Tuhan sungguh ditinggikan di sana. Tuhan dimuliakan di sana. Yang kedua, maka kita juga harus bukan sekedar merendahkan diri, tetapi kita juga harus berani melepas hak kita, ya, di dalam kehidupan kita untuk merebut sukacita. Melepas hak ini bukan sebuah tindakan konyol, di mana saudara diinjak-injak, diapain, ya mau aja, bukan itu. Tetapi melepas hak adalah ketika kita berhak atas sebuah kebenaran karena kita melakukan, begitu kan? Tapi ada posisi pada kita untuk mengampuni, oke, kita memang benar. Tapi ketika kita punya posisi untuk memaafkan dan bisa menciptakan sebuah kebaikan, kita lakukan. Maka di situ kita melepas hak kita karena kita benar, gitu. Tapi demi kebaikan, ya oke lah, kita selesaikan. Gitu. Tetapi jangan menjadi sebuah tindakan konyol, maksudnya tentu tidak. Tapi bagaimana kan tujuannya adalah untuk memenangkan sebuah perdamaian dan cinta kasih. Dan itu yang Yesus kerjakan. Yesus memang melepas haknya, kemudian menjadi manusia. Tapi dia menegur habis orang-orang berdosa. Kan? Menelanjangi dosa orang tidak tanggung-tanggung. Tetapi dia selalu memberi ruang pengampunan bagi orang yang mau percaya. Itu menarik. Nah, oleh karena itulah, ini yang perlu sebetulnya kita tumbuh kembangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita menuruni tangga hidup ini. Untuk turun, dan turun ke dalam sekali. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami nilai hidup kan sebetulnya. Maka kalau saudara pernah dibawa, saudara akan mengerti sekali hidup ini dan saudara akan puas dengan apa yang saudara punya. Walaupun saudara tidak mencapai puncak paling tinggi, kalau saudara sudah mengetahui puncak paling bawah, itu luar biasa. Saudara mencapai puncak paling tinggi tapi belum pernah ke bawah, itu lain. Saudara nggak akan mengerti arti ketinggian. Nikmatnya, mahalnya. Ketinggian hanya bernilai kalau saudara betul-betul pernah ada di bawah, di tempat yang terendah. Maka nilai ketinggian itu barulah bermakna. Kalau tidak, nothing. Kan kita bukan begitu kan? Nah, jadi berpikir filosofi seperti ini perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Betapa ajaib dan betapa benarnya pikiran-pikiran Kristus itu. Justru kekuatan adalah di dalam kerelaan untuk melepaskan kekuasaan. Dan kekuasaan yang sejati itu adalah kekuasaan yang tidak kita kup untuk diri kita sendiri. Karena kekuasaan sejati itu adalah keberanian melepas diri. Keberanian melepas hak, itulah kekuasaan sejati. Karena akan menjadi sebuah kekuatan yang aktual di dalam kehidupan kita. Nah, saya pikir saudara yang kekasih, kita harus berani memahami hal-hal seperti ini.
Sehingga kita terus maju dan terus maju dan terus maju dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita kuat dan tangguh. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Sehingga kita maju dan maju dan maju dan maju. Ya. Nah, ini perlu untuk kita gumuli, ini perlu untuk kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita bisa menggapai kemenangan-kemenangan seperti yang Yesus Kristus sudah kerjakan dan Kristus sudah mencatat kemenangan yang spektakuler di dalam kehidupan ini. Ketidakberanian kita untuk melawan pikiran-pikiran itu justru itu menjadi malapetaka, bukan? Sepertinya kan Lucifer itu waktu pengen sama dengan Allah, mau naik pangkat, hebat kan? Cita-cita luar biasa tuh. Bukankah itu sepertinya juga yang mau dikerjakan Adam, yang ingin sama dengan Allah? Cita-cita yang hebat kan? Luar biasa kan? Maka istilah gantunglah cita-citamu setinggi langit tidak salah. Tetapi persoalannya dengan semangat apa kau mau ke sana? Ya. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan bumi yang kita injak untuk bergantung kepada langit yang mau kita pegang. Kalau Anda mau memegang langit, jangan lupa menginjak bumi. Karena jika engkau tidak menginjak bumi, engkau akan lepas dari bumi. Wow, gawat. Maka ketinggian yang sangat tinggi itu tidak tentu menjadi sebuah kesenangan yang luar biasa. Karena ketinggian itu bisa menjadi malapetaka yang paling mengerikan. Ya, dunia saja sudah berani mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Apalagi kita orang-orang percaya pada Kristus. Karena Kristus tidak sedang hanya mengatakan atau mengajarkan, tetapi dia sudah mendemonstrasikan bagaimana seharusnya hidup yang bertanggung jawab itu. Bagaimana seharusnya hidup yang berbuah itu. Bagaimana hidup yang hebat itu. Dia sudah tunjukkan pada kita. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, menjadi penting di dalam kehidupan kita melakukan setiap apa menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ada kepuasan-kepuasan nilai. Karena kita mempunyai keberanian melepas hak kita. Ya. Nah, ini perlu sekali. Oleh karena itu, jangan sampai kita pernah salah melangkah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita pernah berbuat salah di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kengerian-kengerian yang fatal itu. Nah, oleh karena itulah, hidup hanya bisa didapatkan, hidup hanya bisa menjadi pengharapan, hidup hanya bisa menjadi gairah yang menguatkan kalau kita betul-betul mampu melepaskan justru seluruh ambisi diri kita. Tetapi menggantinya dengan kerelaan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yang berpusat kepada kerendahan hati yang luar biasa, yang rela turun dari tempat tinggi, bukan untuk menjadi kalah, tetapi justru untuk membangun kemenangan, sehingga menjangkau banyak hal yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Dia memberikan kontribusi yang luar biasa kepada semua orang yang mungkin digapainya. Wow, hebat kan? Nah, saya pikir ya pemikiran-pemikiran seperti ini harus kita bangun dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi orang-orang yang solid, yang kuat di tengah-tengah pertarungan hidup ini. Dan hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh hidup itu menjadi satu hidup yang bergairah tinggi. Nah, mestinya ini saudara. Nah, oleh karena itulah sekali lagi saya harus mengatakan pada saudara, jangan sampai terperangkap kepada sebuah kesombongan-kesombongan kosong di mana kemudian kita merasa puas dengan apa yang kita punyai. Hari ini engkau jangan pernah berpikir engkau adalah orang hebat, orang luar biasa karena engkau punya lebih banyak uang. Sehingga engkau coba akan menindas orang yang di bawahmu atau meremehkan orang di bawahmu yang uangnya lebih sedikit darimu. Jangan engkau pernah berpikir karena engkau pejabat lalu engkau merasa engkau sudah jabat tinggi. Sehingga orang-orang di bawahmu yang menjadi bawahanmu persis seperti menjadi budakmu. Mental seperti itu salah sekali. Jabatan tinggi itu pun boleh saja jabatannya tinggi. Tetapi harus disikapi dengan sebuah kerendahan hati. Itu akan membuat itu menjadi langgeng. Uang banyak boleh saja uang banyak. Tetapi uang banyak harus disertai dengan satu kerelaan sifat yang utuh dalam kehidupan kita. Bagaimana itu menjadi satu bagian atau alat untuk memuliakan Tuhan kita. Tidak menjadi pusat kesombongan kita. Di situ engkau akan menggapai kebahagiaan sejati. Nah, jadi perlawanan arus daripada semangat zaman ini. Kita terobos dengan berpikir seperti Kristus berpikir. Sehingga kita harus menaruh satu pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, kata Paulus. Yang mau rela melepaskan semuanya untuk menggapai hal yang hina yang tidak terbayangkan oleh manusia. Bukan untuk dia dan kepuasannya, tetapi untuk bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia. Maka saya juga pikir ya, kalau kita di dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia ini, mampu berpikir ke bawah. Kita mampu untuk memperhatikan ke bawah. Kita berani mampu untuk melepas hak kita. Itulah kemenangan sejati sebetulnya. Di situ adalah kemerdekaan, kebebasan. Kita ini kan gak merdeka. Orang naik ya kita cemburu gitu ya. Orang sukses ya kita juga cemburu. Walaupun cemburunya nggak bisa ditunjukkan karena apa alasannya kan gitu.
Tetapi di dalam batin kita, aku juga bisa, mestinya aku itu kan begitu. Maka kecemburuan-kecemburuan itu terekspresi begitu kuat sekali. Ya, menjadi sebuah kecemburuan-kecemburuan yang salah, yang menggema dalam batin kita. Nah, itu mestinya kita bereskan dalam kehidupan kita. Sehingga kecemburuan-kecemburuan itu tidak boleh diizinkan, dibiarkan terus bertumbuh, berakar, berbuah, menjadi sesuatu yang sangat salah. Tetapi bagaimana sebetulnya kecemburuan-kecemburuan seperti itu? Ya, perlahan demi perlahan dibawa ke arah yang tepat, yaitu kerelaan menerima diri, situasi apa yang terjadi, dan bagaimana menempatkan diri pada pergumulan-pergumulan hidup ini. Sehingga kita sungguh-sungguh mampu untuk menjadi orang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan di dalamnya nama Tuhan sungguh ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Itu perlu. Nah, itulah yang harusnya kita mainkan, saudara. Sehingga dengan demikian ya, kemerdekaan, kebebasan kita dapat di dalam hidup ini. Bukan kemerdekaan, kebebasan yang salah. Yang itu imitasi. Itu boleh ini, boleh itu. Tidak. Waktu saudara berani menaklukkan diri dengan pikiran Kristus tadi itu. Ya, tidak mau ini atau tidak mau itu. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan berani melepas hak, di situ adalah kemerdekaan sejatinya. Maka pikiran-pikiran seperti inilah yang menolong kita bisa menggapai sikap rendah hati untuk kemudian kita ditinggikan oleh Tuhan kita. Kejarlah penghargaan, raihlah penghargaan, bukan dari apa yang bisa diberikan orang, tapi apa yang Tuhan akan berikan padamu. Raihlah penghargaan seperti itu. Karena penghargaan-penghargaan yang Tuhan berikan akan bernilai kekekalan. Dan itu akan menjadi luar biasa di dalam kehidupan. Sehingga itu akan menjadi sebuah kisah yang kuat, yang hebat, yang bisa kita demonstrasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita memuliakan nama Tuhan kita. Nah, coba saudara mulai berpikir dalam keseharian. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Kenapa sih kita ribut sama orang? Kenapa sih kita punya persoalan dengan orang lain? Kenapa kemudian kita dendam atau marah dengan orang lain? Gitu ya. Kan cuma satu kan? Karena kita merasa diganggu. Hak kita diambilkan begitu. Ya. Coba mulai sekarang membayangkan ketika kita berani melepas itu, ya, dan menganggap dia udahlah, mungkin dia memang nggak punya makan, dia mau ambil, oke, biar Tuhan menghukum dia. Saudara kan merdeka banget deh. Ya, kita membalas nggak bisa balas, coba, nyesek. Tapi waktu membalikan itu kepada Tuhan, dan Tuhan terserah engkau apa mau lakukan apa. Maka kita lebih plong. Tapi memang kembali tadi, struktur pikir kita, semangat mental kita, ya nggak bisa itu. Kan gitu. Saya harus bikin perhitungan itu. Saudara mungkin boleh saja menegur orang itu. Saudara boleh memberitahu pada dia apa kesalahannya. Tetapi ketika saudara mendendam atas itu, sehingga saudara harus menuntut seperti apa yang diinginkan oleh hati kita yang emosi, yang ada apa? Yang ada hanya sebuah pertikaian. Kalaupun menang, kita menangnya semu. Kita tidak bisa menang telak. Kalau menang telak justru adalah bagaimana ketika hal itu diubah menjadi sesuatu yang luar biasa, kita berani melepaskan apa yang bisa kita lakukan atau menjadi hak kita. Tetapi justru memberikan kemungkinan cinta kasih dan perdamaian itu muncul dalam kehidupan. Gimana orang mau ngomong? Karena itu saya sangat mengerti dan bisa menikmati sekali ketika dikatakan di dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus tidak pernah tidak taat. Dia tidak pernah protes keadaan itu. Dia rela menikmati itu. Itu sebab ketika dia dicambuk, dianiaya, dia dan pergi ke taman Getsemani, dia rela semuanya itu. Dia dipojokkan, dia disendirikan, dia terima semuanya itu. Dan karena itu tidak heran pula kalau kemudian Bapa sangat meninggikan dia. Dalam pengertian kehambaan, peran yang dimainkan Yesus sebagai manusia di muka bumi ini. Dia sudah memainkan peran sebagai hamba yang betul-betul hamba. Hamba yang bukan saja jabatannya hamba, tapi jiwanya hamba. Ini perlu saya katakan begini soalnya. Banyak orang-orang menjadi pembantu di satu rumah. Tapi jiwanya bukan jiwa pembantu, jiwa bos. Cuma karena dia kerja situ ngebantu ya apa boleh buat. Tapi kalau bos sudah pergi, sudah muncul aslinya kira-kira begitu ya. Muncul aslinya. Nah, kita tidak hanya memahami status kita sebagai seorang hamba, tapi mental kita juga harus seperti itu. Sehingga dengan demikianlah kesejatian itu bisa kita bangun di dalam kehidupan. Hanya dengan demikianlah sebetulnya kita bisa memberikan kegairahan-kegairahan dalam hidup ini untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Nah, saudara mesti berani, gitu loh. Saudara mesti kuat. Ya. Sehingga dengan demikian saudara bisa menerobos berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kan gitu. Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih, pengharapan supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita hanya ada kalau kita mau memainkan peran kita berpikir seperti Kristus berpikir. Kita turun ke bawah. Dan ketika kita turun ke bawah,
Biar di sana ada pengharapan kita. Karena Tuhan akan meninggikan kita dengan caranya yang luar biasa. Sehingga dengan demikian kita bisa mencatat berbagai peluang, berbagai kemenangan demi kemenangan yang membuat kita menjadi luar biasa di tengah-tengah kehidupan. Sehingga kita tidak saja mencatat tetapi bisa menciptakan berbagai perubahan-perubahan yang penting di mana Tuhan dipermuliakan. Nah, saudaraku yang kekasih, bagian-bagian seperti inilah sebetulnya yang perlu kita bangun dalam pola pikir kita. Sehingga kita berpikir seperti Kristus berpikir akan mendatangkan gairah dan kemenangan yang luar biasa. Kita berpikir seperti Kristus berpikir akan membuat kita mampu menuruni lembah ke bawah sana, di mana harga diri kita tercabik-cabik. Tapi justru kita menemukan kebenaran dan kemenangan. Tak mudah. Tapi untuk itulah Kristus mati bagi kita. Supaya kita mampu mengikut dia. Ya. Tetapi alangkah indahnya. Dan amat sangat luar biasanya. Kalau kemudian kita mencapainya, maka tahulah kita. Yesus tak pernah salah meminta pada kita apa yang dimintanya. Yesus tidak pernah salah memerintahkan kita apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Yesus tidak pernah salah. Ia tepat pada dirinya. Ia melakukan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kehendak Bapa di dalam surga sehingga Tuhan dipermuliakan. Begitu pula lah kita untuk melakukan tuntutan-tuntutan yang Kristus pertetapkan dalam hidup kita supaya kita menjadi seperti Dia. Berpikir seperti Kristus berpikir, itulah berpikir yang benar. Sehingga dengan pikiran seperti Kristus, kita bisa menyongsong, membangun kerendahan hati menjadi titik kemenangan. Bukankah itu menyenangkan? Bukankah lingkungan saudara, teman-teman saudara puas semua dengan kita? Kenapa kita tidak mau? Karena itu mari bersama-sama. Tentu dengan bukan kekuatan diri, tapi dengan kekuatan dan pertolongan Kristus, Kepala Gereja yang sejati. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami. Biar Tuhan terus menuntun, membimbing kami. Supaya kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan hidup kami supaya kami dimampukan oleh Tuhan sendiri menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hidup kami ucap syukur dan berdoa. Amin.